Oke, akan kita mulai dalam 3, 2, 1. Halo, konco mauso. Kita bertemu lagi dalam rubrik dialog. Bersama saya, Tio Ardianto, Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Hari ini kita akan adakan rubrik dialog bersama dengan Ibu Sriyanti S. Sastroprayitno. Beliau adalah seorang dosen kimia di Universitas Diponegoro. Menarik sekali perpaduan antara kimia dengan sastra, karena beliau ini selain sebagai dosen juga merupakan seorang sastrawan. Nah, beliau ini punya fokus konsentrasi di sastra Jawa. Dari kiprahnya tidak diragukan lagi. Tahun 2021, beliau meraih penghargaan Prasidatama dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dan menerima penghargaan dari Yayasan Sastra Rancak G dari Sunda untuk bukunya yang berjudul Mencari Waktu. Kita sapa beliau. Halo Ibu Yanti. Halo Mas Tio. Wah, apa kabar Ibu Yanti hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Ibu Yanti sedang sibuk apa aktivitasnya hari ini? Ya seperti biasa kamu mengajar karena ini tinggal 1 minggu untuk UAS. Kemudian kalau menulis, kami sedang merampungkan 1 buku bersama teman-teman Melatih Nonce. Dan ini bukunya sudah jadi, tetapi sedang distribusi. Nanti kita launching, insya Allah di Bogocari, Purbalingga. Oh, baik. Kita akan ngobrol santai pada pagi hari ini ya, Ibu Sriyanti, terkait proses kreatif Ibu Sriyanti sebagai seorang sastrawan, sekaligus pendiri dari komunitas Melatih Nonce, satu komunitas sastrawan perempuan begitu ya Bu, yang fokus pada pelestarian sastra daerah, terutama sastra Jawa. Nah, Ibu Yanti, boleh diceritakan, kadang kalau ada sastrawan itu biasanya kan ditanya apakah lahir dari keluarga sastrawan juga, seperti seniman. Ibu Yanti ini dulu kira-kira lahir dalam lingkungan yang seperti apa, Ibu? Oke, terima kasih Mas Tio. Jadi saya itu agak gimana kalau disebut sastrawan, penulis saja ya. Karena rasanya kalau sastrawan itu kok sudah top gitu ya. jadi begini Mas, kalau saya itu lahir di desa di sebuah desa kecil di Sragen, jadi Ngampunan, Kebon Romo, Ngerampal, Sragen. Itu jadi kira-kira 100-an kilometer ya dari Semarang, 100 lebih. Jadi kalau latar belakang karena orang desa itu, ya bapak saya pegawai negeri kecil, ibu petani, dan saya kebetulan anak tunggal ya. Saya SD, SMP, SMA di sana, dan saya tidak, bapak saya itu bukan sastrawan yang jelas, tetapi gemar membaca. Jadi mungkin untuk dari orang desa waktu itu menurut sangat bangga ya dengan almarhum bapak, karena beliau sudah langganan majalah berbahasa Jawa, ada yang bahasa Indonesia. Jadi itu yang membuat saya dari kecil sangat kenal dengan tulisan dalam Jawa. Nah, terus tidak ini ya, saya juga belum punya niatan untuk menulis gitu itu sampai mungkin, padahal ketika remaja itu ada majalah remaja, saya juga belum. Munculnya menulis itu justru setelah usianya saya mungkin sudah punya 3 anak, sudah usia 35-an ya, baru saya mulai menulis. Baik. Ibu merupakan dosen kimia dari Universitas Diponegoro. Nah, ini menarik sekali ya Bu. Ibu ini berarti menulis sejak sebelum jadi dosen atau setelah menjadi dosen Bu? Kalau menulis, dikatakan menulis itu sudah jadi dosen. Tapi kalau sebetulnya saya memang terbiasa menulis dalam buku harian ya. Jadi itu sudah lama, sejak SMP saya menulis, tapi memang tidak upload di media. Ya, waktu itu memang media juga tidak sebanyak sekarang ya Bu? Sebetulnya malah beda loh Mas. Kalau dulu tuh media cetak kan, fokus media cetak itu juga banyak. Hanya lupa saya, kenapa waktu itu kok tidak tertarik untuk mengirim ke media.
Ya, saya juga sering mendengar Ibu dari kisah-kisah sastrawan yang sudah sepuh begitu, sudah senior seperti kalau terus itu ya Pak Mukti, almarhum Pak Jumari, begitu dahsyatnya dulu peran media massa, peran media cetak untuk mempublikasi karya para penyair dan sastrawan. Yeah. Jadi Ibu membaca itu semua dahulu, Bu? Kebetulan saya itu dari kecil memang sukanya fiksi, tetapi saya memang cenderung ke sastra Jawa ya. Oh, Jadi baik. saya sangat kenal dengan sastrawan-sastrawan Jawa senior, seangkatan almarhum Pak Suparto, Pak Tamsir, AS, kebanyakan memang dari Jawa Timur. Oh, Itu. Ibu kenapa kemudian memutuskan lebih mencintai sastra Jawa? Ini menarik sepertinya, Bu. Saya merasakan berawal tentu dari keprihatinan ya. Dari saya melihat kok rasa-rasanya bahasa Jawa itu tinggal di bahasa lisan. Melihat juga sastrawan-sastrawan ataupun penulis-penulis ya, penulis-penulis terkenal dalam bahasa Jawa itu sudah banyak yang senior. Sudah jauh di atas saya, dan kemudian sebetulnya saya juga nggak punya cita-cita muluk-muluk ketika memulai menulis, nggak yakin kalau bisa fiksi. Jadi makanya saya mulai itu dari isi kimianya dulu saya munculkan. Jadi mencoba menulis kimia dalam bahasa Jawa. Jadi artikel populer, artikel ilmiah populer tentang kimia, misalnya bahan aditif makanan, sintesis apa ya waktu itu yang baru tren, virgin coconut oil misalnya. Tapi saya kemas dalam bahasa Jawa. Itu awalnya, baru kemudian merambah ke fiksi. Ya. Nanti istilah-istilah asing dalam istilah-istilah ilmiah begitu di bahasa Jawa kan ya, Bu? Tidak selalu. Jadi ada istilah-istilah yang saya rasa kalau dijawakan itu menimbulkan arti yang berbeda. Jadi ya tetap saja, biarkan saja tetap dalam bahasa asing. Tetapi konteks menulis di dalam bahasa Jawa itu kalau saya pakai Jawa Ngupu agar lebih komunikatif ya. Karena memang majalah yang saya tuju waktu itu penyebar semangat. Itu kan konsepnya memang bahasanya Ngupu. Oh, ya, ya. Jadi ada perpaduan antara kimia dan sastra ya, Bu? Awalnya begitu, ya. Oh, kenapa ini mungkin di luar konteks sastra ya, Bu? Cuma ini kenapa kemudian waktu itu memilih kimia gitu? Padahal sebelumnya kan suka membaca. Kenapa tidak misalnya sastra? Gitu? Nah, itu juga kalau sekarang mungkin mengakunya itu takdir gitu ya. Sebetulnya enggak ya, mesti ada pilihannya ya. Di zaman saya itu saya bukan IPA IPS ya, SMA-nya ada A3 A4, jadi ilmu fisik, ilmu sosial dan ilmu budaya. Saya mungkin paling beda kalau orang memilih kan pilihan 1 2. Kalau saya 1 dan 4. Ilmu fisik pilihan keduanya budaya. Tetapi budaya ini peminatnya sedikit, jadi tidak diselenggarakan, sehingga saya tetap di ilmu-ilmu fisik. Jadi ya akhirnya kimia sebanyak itu waktu SMA. Oh, ya, ya. Jadi kemudian melanjutkannya sesuai linear dengan... Iya, karena berpikir, wah kok kayaknya tetap saya terlalu berat untuk mengambil tes kalau waktu itu SIPENMARU, sekarang SBMPTN atau pakai UTBK itu ya. Ya. Saya terlalu berat. Misalnya saya mengambil sastra, saya harus belajar sendiri IPS-nya. Nah, saya nggak mau, makanya tetap aja saya masuk jalur IPA gitu. Saya jadi ambil kimia di Universitas Gadjah Mada. Tapi diam-diam menulis juga ya, Bu? Menulis. Ya, iya, kalau menulis itu kemudian akan juga tetap senang membaca. Yang tidak putus itu senang membacanya itu. Oh, baik-baik. Nah, ini kalau karena tadi Ibu bilang suka membaca nih, menarik. Biasanya ada satu buku yang dibaca waktu kecil dan sampai usia sepuh itu tidak dilupakan, Bu. Ada tidak, Bu? Buku yang dibaca masa kecil yang hari ini tidak dilupakan. Jadi gini, kalau saya ada membaca buku dan majalah ya. Kalau buku sangat terbatas waktu kecil, SD saya itu di SD desa. Tapi ada satu buku dalam bahasa Indonesia yang tidak saya lupakan sampai sekarang.
itu judulnya adalah Pesta Jengkrik. Yang nulis itu almarhum Arswendo Atmowiloto. Nah itu saya tahu beliau terkenal itu setelah tua-tua ini. Jadi dulunya waktu kecil itu tidak tahu bahwa itu penulis terkenal, dan itu saya rasa sangat menarik, dunia anak-anak dari desa yang dikemas sedemikian rupa. Jadi saya sangat terkesan dengan buku itu. Kalau di majalah Bahasa Jawa kebetulan kan biasanya ada cerita bersambungnya. Nah, itu tulisan almarhum Pak Tamsir AS. Nah, itu tulisannya luar biasa itu, dan itu mungkin saya masih bisa menceritakan kronologi dari cerita bersambung yang waktu itu beliau tulis. Wah, luar biasa sekali. Waktu itu tentang apa cerita Pak Tamsir itu? Kalau Pak Tamsir itu cerita tentang sosok seorang laki-laki yang bergulat dalam kehidupan, dan itu kehidupannya kehidupan orang biasa gitu, tapi ternyata setelah dirunut-runut, dia ini ternyata anak dari seorang serdadu Jepang yang waktu itu memperistri wanita daerah gitu ya, yang kemudian punya anak dia, yang hidupnya itu wah penuh apa ya, penuh konflik. Jadi di cerita bersambung itu sampai beberapa judul. Jadi yang kemudian kalau sekarang jadi buku, kalau nggak salah itu Kerikil-Kerikil Pesisir. Kalau zaman itu ada trilogi atau mungkin malah lebih ya, dari Ombak-Ombak Sumlon itu mungkin saya baca tahun 78, saya kelas 4 ya itu. Sampai kemudian saya SMA itu masih ada serialnya tetapi dengan judul yang berbeda. Itu setiap minggu ya, Bu, atau setiap? Iya, setiap minggu. Setiap minggu, dan kami mesti rebutan. Almarhum Bapak, almarhumah Ibu, dan saya itu berebut untuk membaca sambungannya cerita itu. Oh iya, jadi walaupun bukan dari keluarga yang secara akademik maupun praktik di dalam sastra, tapi ekosistem literasinya memang tinggi ya, Bu? Iya, alhamdulillah seperti itu. Ini menarik saya kira, Bu. Pasti kan ada runtutan sejarah yang membuat bapaknya Ibu Yanti ini juga punya daya literasi yang tinggi. Nah itu kira-kira, saya kira ini bakal bermanfaat untuk dibagi di kalangan keluarga ya, Bu. Jadi teman-teman yang menonton bisa diaplikasikan di keluarga. Itu bagaimana proses untuk membentuk ekosistem literasi di keluarga yang sedemikian rupa? Kalau dirunut ke belakang, mungkin saya juga banyak blanknya ya, banyak tidak tahu ya. Jadi Bapak itu pendidikan formalnya hanya SGB, tetapi tidak selesai ya. Jadi berarti kalau SGB tidak selesai itu hanya lulusan SR. Nah dari SR ini Bapak melamar menjadi karyawan PU, pekerjaan umum. Kalau sekarang masuk yang pengairan itu mungkin tetap masuk di dinas pekerjaan umum ya di situ. Saya tidak tahu mulainya bagaimana, tapi yang jelas seingat saya di rumah itu selalu ada majalah. Kalau saya tanya sama Bapak, itu jawabnya bahwa Bapak itu dari muda memang senang membaca. Beliau bercerita seperti itu. Terus saya ingat sekali ya, ini jadi sentimental sedikit ya. Jadi beberapa tahun ketika Bapak saya itu pernah kecelakaan, jadi patah tulang di kaki, kemudian gejala stroke itu. Sebelum, ketika masih bisa menulis, saya aturi buku besar gitu ya, buku gambar batik itu loh, covernya. Saya minta Bapak untuk menuliskan pengalamannya di situ. Karena Bapak itu tidak bisa menulis dalam bentuk cerita, jadi beliau yang menulis ininya saja, pokoknya detailnya ceritanya seperti ini, apakah itu zaman PKI, apakah itu, saya masih punya, dan sebelum semuanya saya tulis ulang. Jadi kira-kira seperti itu. Baik. Jadi memang luar biasa sekali ternyata sejak muda Bapak Ibu Yanti ya. Dan apakah Bapak ini merupakan inspirator utama dari kehidupan Bu Yanti secara umum dan dalam konteks sastra? Iya, jadi untuk yang ditanyakan Mas Tio ini jelas ya. Jadi selama ini inspirasi utama itu memang dari Bapak. Dan Bapak itu setia berlangganan majalah Panyebar Semangat itu sampai akhir, sampai bahkan nomor terakhir itu adalah hari di mana Bapak dipundut. Jadi, dan itu semua diserahkan ke saya agar anak-anak saya semuanya membaca. Oke.
Dan hari ini, apakah tradisi literasi itu berlanjut juga, Bu, di Ibu Yanti dan keluarga? Kalau saya tuh anak saya 4 ya. Membaca itu bagi mereka itu bagian utama. Dari sejak kecil saya mengenalkan yang pertama, tempat favorit itu adalah toko buku. Dan itu menjadi ini saya juga ide saya menulis itu banyak sekali dari anak-anak saya. Jadi apakah mereka ketika kemarin yang saya barusan tulis, mungkin saya cerita anak saya masuk 20 besar di Balai Bahasa Jogja. Itu inspirasinya adalah cerita anak saya ketika kelas 5 SD. Yang kemudian saya kemudian karena ini fiksi ya, harus kemudian banyak kembangan-kembangan untuk fiksinya gitu. Oh, baik-baik. Nah, hari pun berlalu dan Ibu mulai menulis di media itu sejak tahun 2004 ya? 2005. Itu motivasi awalnya bagaimana, Bu? Bergerak untuk menulis itu? Jadi gini, karena bapak saya itu sudah pensiun ya waktu itu, terus beliau itu kan setiap hari pekerjaannya membaca. Jadi motivasi saya menulis di Panyebar Semangat waktu itu hanya ingin mengejutkan bapak sebetulnya, memberi surprise gitu. Terus saya hanya menulis tentang Hari Kartini waktu itu. Dan ternyata memang betul, bapak itu seperti terharu sekali, jadi bangga, terharu. Sampai di fotokopi banyak, setiap tetangga datang itu dikasih kopian tulisan saya. Jadi, nah dari situ saya itu jadi gimana ya rasanya, ya Allah kok nggak kemarin-kemarin saya menulis gitu. Nah sejak itu saya kemudian banyak menulis dan memang pertama memang di Panyebar Semangat. Kalau sekarang sudah banyak ya. Ini menurut saya cerita yang sangat mengharukan, Bu Yanti. Bagaimana seorang yang hari ini merupakan Ibu Yanti gitu, hubungannya dengan bapaknya itu begitu sangat monumental, saya kira, Bu. Sangat monumental. Dan ternyata itu sampai hari ini membuat Bu Yanti bertahan menulis. Iya. Dan meskipun Bapak sudah tidak perso lagi, saya yakin Bapak mengetahui sampai saya kemudian dari menulis ini saya tidak menyangka juga kemudian ada penghargaan-penghargaan yang sama sekali tidak pernah saya bayangkan ketika saya memulai menulis. Betul. Pada tahun 2021 Ibu bukunya Bu Yanti yang berjudul Mencari Waktu ya, Bu ya. Mencari Waktu. Mendapat penghargaan Prasidatama dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Waktu itu bagaimana ceritanya, Bu? Jadi saya itu kalau menulis di Facebook itu bentuknya kebanyakan puisi atau gurit. Nah kemudian pada tahun 2017 yaitu diajak teman-teman untuk ada namanya Pak Aryoko, itu priai Jawa Timur ya. Jadi beliau menggunakan label sastra etnik yang mengajak membuat buku antologi dulu. Semua penulisnya perempuan dan berbahasa Jawa. Ada 3 kali, 2017, 18, 19. Nah, setelah diambil itu saya melihat di Facebook itu saya buka kembali, memang saya arsip setiap bulan, waktu itu setiap bulan, 2 bulan, saya pindah ke file ke Word gitu. Kok gurit saya itu ternyata banyak ya, lebih dari 200. Sehingga kan rasanya sayang, sudahlah saya kumpulkan, kemudian lama juga itu karena 2020 itu sudah hampir saya terbitkan, terus ada pandemi dan sebagainya, kok masih tambah banyak lagi sampai akhirnya, jadi itu tulisan 2014 sampai 2020, yang kemudian terkumpul 231 judul gurit, yang menjadi buku gurit, jadi mungkin bisa saya tunjukkan ini, itu hampir 300 halaman ini. Nah, saya tidak menyangka ketika ini kan terbitnya awal 2021. Terus ada teman memberitahu bahwa Balai Bahasa itu memberi penghargaan Prasidatama tahun itu baru untuk bahasa Jawa, baru pertama kali itu, dan itu untuk buku gurit. Ya sudah, saya
tidak punya mimpi muluk-muluk juga, tidak berani ya, orang saya nggak maksudnya itu hanya mengumpulkan gitu saja. Terus tapi juga digarap, saya rasa digarap profesional juga ya, ada pengantarnya itu dari Pak Daladi, Pak Budi Wahyono, itu juga beliau-beliau ini sudah lama berkecimpung di sastra Jawa selain sastra Indonesia. Terus Aprilnya itu kok masuk nominasi, kan dipilih 3 ya, kaget juga kok bisa ya gitu. Nah terus ya alhamdulillah ternyata bulan Oktobernya ketika dinyatakan kan dari 3 nominasi kemudian diambil 1, itu kok buku saya yang baru Bejo Ketiban Sampur namanya itu, jadi mengalir begitu saja. Saya tidak punya target apa-apa. Oh iya, saya membayangkan peristiwa Bapak yang tadi memfotokopi Panjebar Semangat itu mungkin bisa terjadi lagi di Prasidatama ya Bu ya. Andai Bapak masih perso, jadi Bapak saya kepundut tahun 2019, jadi tidak sempat tahu ya. Oh, iya. Dan penghargaan itu juga Ibu dedikasikan kepada Bapak berarti ya Bu? Iya, jadi di buku saya pun di lembar pertama itu, buku saya ini saya dedikasikan untuk almarhum Bapak dan almarhumah Ibu saya. Jadi Ibu menyusul setahun kemudian. Jadi ketika saya mendapatkan penghargaan itu, Bapak Ibu sudah istirahat. Oh, ya. Wonten ngarsani semua ya. Ya kita berdoa supaya Bapak Ibunya Yanti dalam keharibaannya selalu dalam cintanya ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih. Oke, ini cerita yang tidak sadar kita tadi udah banyak bercerita ya Bu Yanti. Mulai dari masa kecilnya Bu Yanti. Iya. Saya lupa bertanya. Ibu di Seragen dulu ya Bu, benar? Iya. Di desa apa namanya Bu kalau boleh tahu? Saya di dusun kecil namanya Ngampunan. Ngampunan itu kelurahannya Kebon Romo, kecamatannya Ngerampal, terus kabupatennya baru Seragen. Kalau sekarang desa itu dilewati jalan tol, Mas. Jadi persis depan rumah saya itu jalan tol sekarang. Masih sering ke Seragen hari ini atau sudah? Ya, sering juga tidak ya, tetapi berkala itu saya datang ke makam Bapak Ibu karena ibu saya tunggal, ke saya tunggal lagi. Jadi memang tidak terlalu banyak keluarga yang masih di sana. Oh, iya. Ibu sekarang berarti mungkin di Semarang bersama keluarga ya, Bu ya? Iya. Oh, baik-baik. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita ngobrol proses kreatifnya Bu Yanti, sebentar, saya hampir lupa. Setelah Prasidatama ada satu penghargaan lagi untuk buku Pecai Waktu. Nah, itu dari Yayasan Rancak G ya, Bu ya? Benar. Iya. Itu juga prosesnya bagaimana, Bu? Jadi kalau Prasidatama itu kan Oktober 2021 ya. Terus kemudian saya sebetulnya tidak tahu kalau ada penghargaan Rancage juga tahun berikutnya. Ya, saya kenal penghargaan Rancage itu sudah dari dulu-dulu. Tetapi seingat saya yang mendapatkan itu adalah penulis-penulis yang sudah tersohor. Nah, seperti ya Pak Tafsir, seperti mungkin Pak siapa ya, Suparto Brata dan sebagainya. Jadi saya tidak pernah mimpi juga. Terus ada seorang wartawan yang menghubungi, Bu, itu bukunya dikirim. Terus saya bilang, loh saya kan sudah dapat penghargaan di Prasidatama, masa saya harus ngirim? Terus ini skopnya beda, Bu. Untuk Rancage itu nasional dan bukan buku gurit, buku ini, tapi sastra Jawa. Ya sudah, yang ada di rumah itu kemudian saya kirimkan. Terus itu enggak pakai pengumuman nomine dulu itu enggak. Jadi saya melihat pengumumannya itu via Zoom ya. Itu pun di kampus saya santai saja karena alah nggak mungkin saya yang menang gitu. Jadi terasa betul-betul ketika Rancage itu betul-betul saya bisa langsung menangis. Saya ingat bapak-bapak ya. Kemudian sampai mahasiswa saya itu bingung gitu. Ibu ada apa gitu. Karena betul-betul tidak bisa menahan haru karena ini kalau Rancage itu setahu saya adalah sebuah penghargaan untuk sastra, kategori sastra. Jadi waktu itu yang masuk nomine itu 4, yang 2 itu kumpulan cerita pendek, cerkah, yang 1 itu novel, dan 3 ini sudah nama-nama yang tidak asing lagi, dan 1-nya itu saya gitu.
Jadi ya ini sekali lagi ini berkah, ini rezeki yang saya tidak bisa duga dan tidak bisa ditarget yang jelas. Dan Begitu. itu penghargaan itu kan sejak tahun 89 ya, Bu. Artinya Iya. sangat bergengsi di jagat sastra. Sepertinya untuk sastra ya. Dan ini malah yang mengeluarkan itu dari Sunda ya. Jadi Ya. dari Pak Ayep Rosidi itu pendirinya itu dari sastra Sunda. Oh, baik. Ini ternyata proses kreatifnya Bu Yanti tidak berhenti dan tidak sendiri ya, Bu ya. Pada Iya. tahun 2021 ya, Bu ya. Ibu Yanti mendirikan komunitas pelatih Rinunce. 2022. Oh, Jadi 2020. baru ya, baru. Komunitas pelatih Rinunce itu komunitas sastra Jawa, sastra Jawa yang merupakan sastrawan perempuan ya, Bu ya. Iya, perempuan semua penulisnya. Oh, boleh diceritakan, Bu, itu bagaimana pendiriannya, motivasinya apa? Jadi begini, seperti tadi saya singgung sedikit bahwa yang jelas kami pendiri, sebetulnya kalau dikatakan saya pendiri itu mungkin kurang tepat ya. Kami mendirikannya rame-rame, hanya saya sebagai ketuanya. Oh, Jadi di tahun 2017 itu kami dipertemukan dalam antologi buku bersama berbahasa Jawa yang berjudul Wanudya. Itu yang waktu itu yang mandigani itu Pak Aryoko yang punya sastra etnik dari Bojonegoro. Nah, dari situ kemudian waktu itu bersebelas, kemudian kita berlanjut ke Wanudya berikutnya tahun 2018, 2019, jadi ada tiga buku Wanudya, yang itu juga kita launchingnya membuat semacam panggung pementasan gitu ya. Nah, terus tahun 2020 itu ada kita pandemi itu, terus kemudian kita lama vakum, tetapi kemudian teman-teman itu merasa sayang karena kita sudah membuat buku itu di luar pembuatan buku kita sudah semacam komunitas, kita jadi sudah seperti saudara ya. kalau Terus bahasa akhirnya circle ya, Bu ya. jadi dan meskipun kami sendiri-sendiri itu punya aktivitas masing-masing, ada yang pelukis, ada yang aktif sebagai pengusaha dan sebagainya, tapi yang jelas kegemaran menulis dalam bahasa Jawa ini kan nggak hilang. Nah, akhirnya kenapa kita tidak membentuk semacam komunitas? Dan saya lihat, oh iya ya, kita kan perempuan semua ya. Sudah, kita kemudian membentuk komunitas, kemudian kami beri nama Melati Rinunce itu. Nah, itu sebagai penandanya adalah kita membuat buku yang kebetulan sebetulnya sudah selesai, ini baru distribusi dari penerbitnya lewat pos ya, jadi saya belum pegang bukunya. Dan itu kumpulan cerita pendek dan gurit. Itu ditulis oleh 16 perempuan, dan ini mudah-mudahan menjadi satu tonggak bahwa komunitas ini akan terus berkembang dalam tujuannya adalah tidak muluk-muluk juga ya, jadi kita itu pengen nguri-uri itu melestarikan, tetapi juga mengembangkan bahasa Jawa terutama. Ya. Kenapa namanya Melati Rinunce? Ada apa? Nah, jadi begini, ini juga sejarahnya saya mencomot ini, tetapi ada sejarahnya. Jadi ketika kita bingung mencari nama apa ya, kita kan nggak mungkin memakai nama Wanudya karena ini tidak semua anggota Wanudya masuk ya, hanya beberapa, yang kemudian juga ada yang dari luar juga. Terus saya itu kebetulan senang menyanyi, Mas. Jadi langgam, keroncong, selain pop tentu saja. Nah, ada salah satu lagu atau tembang yang itu gubahan almarhum Pak Narto Sabdo, itu judulnya itu Melati Rinunce. Jadi lakae wus mrene, yang itu mungkin Mas Tio pernah dengar. Nah, itu kemudian gimana? Jadi begini, kira-kira depannya, jadi pakai gamelan Jawa gitu ya. Lakae wus mrene, nyangking kembang, melati rinonce. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, saya kok merasa apa ya? Kok namanya bagus, terus kemudian seluruh lagunya bagus. Ya sudah, saya pinjam nama itu dulu untuk grup WA ketika mau pembentukan paseduluran ini. Saya lebih suka menggunakan kata paseduluran dibanding paguyuban.
Lah terus teman-teman itu nggak ada yang mau diganti. Sudahlah pakai nama itu bagus gitu. Jadi itu tetap menggunakan nama itu. Wah, keren sekali melatih Rinonce ternyata dari Pak Narto Sabdo ya, Bu ya. Ya tembangnya Pak Narto Sabdo. Dan komunitas ini, pas dulur ini terbuka ya, Bu ya? Bagi, Terbuka, iya. jadi kalau ada teman-teman yang berkenan bergabung, kira-kira syarat dan ketentuannya itu apa saja, Bu? Yang pasti syaratnya suka dan ingin belajar menulis bahasa Jawa, dalam bahasa Jawa. Kemudian yang kedua memang syaratnya putri ya, perempuan. Iya. Karena kalau ada cowok nanti bukan melatih Rinonce lagi ya, Bu ya? Jadi mungkin kita perlu komunitas lain yang kemudian kita menggabungkan laki-laki dan perempuan. Tapi untuk ini melatih Rinonce saya rasa tetap cocoknya itu kok untuk tetap kelompok perempuan ya. Oh ya, sepakat sih saya, Bu. Karena namanya sendiri sudah sangat feminim gitu ya, Bu ya. Iya. Dan karya yang akan hadir ini judulnya apa, Bu? Tadi. Judulnya adalah ini, Binyamin Roncen Tresno ing Melati Rinonce. Jadi sebetulnya judul ini diambil dari karya di dalamnya. Jadi Binyamin itu sebetulnya bukan nama laki-laki. Oh. Jadi ini dari bibinya Minah. Oh. Bibinya Minah yang kemudian ini tulisan, ini bahasanya ngapak ini Jawanya. Jadi tulisan sahabat saya, Mbak Windu Stianingsih, yang kebetulan tinggalnya itu di Bobotsari, Purbalingga. Beliau ini juga sudah kaliber nasional ya. Kalau puisi-puisinya sangat bagus, kemudian yang bahasa Jawa, guritnya juga pernah juara Piala Gubernur Jawa Tengah sepertinya. Dan ini itu tadi, Bibinya Minah yang kemudian dia ambil menjadi judul itu Binyamin. Nah, kalau kemudian Roncen Katresnan ing Melati Rinonce itu dari cerkak saya, yang memang saya menceritakan kronologi terbentuknya Melati Rinonce dalam fiksi gitu. Baik. Ya. Menarik sekali. Dan buku ini nanti akan didistribusikan ya, Bu ya? Mudah-mudahan. Jadi ini untuk pertama memang kita kalangan sendiri dulu, tapi mungkin nanti kita bisa cetak ulang untuk itu. Baik. Jadi teman-teman yang mungkin ingin berkenan memilikinya, mungkin bisa memantau Facebook-nya Bu Yanti ya, Bu ya? Oke, ya, terima kasih. Di Bu Yanti S. Sastro Prayitno. Ya. Saya juga baru ingat, namanya Bu Yanti itu memang ada Sastro Prayitno-nya ya, Bu? Jadi begini, nama saya itu pendek sekali, nama saya itu Sriyanti. Nah, ketika saya memulai menulis dulu itu memakai, kalau fiksi itu saya senang pakai nama pena, ganti-ganti, terus saya merasa kok seperti orang sembunyi. Nah, akhirnya saya memakai tetap, awalnya Yanti ya, Yanti, terus saya ngagem asmo Bapak. Jadi S. Sastro Prayitno itu dari Suparmin Sastro Prayitno. Oh, nama Bapak ya, Bu? Nama Bapak, yang kemudian semakin ke sini saya merasa kalau Yanti saja kok nama saya kurangi, jadi terus kemudian jadi Sriyanti S. Sastro Prayitno itu. Oh, baik. Jadi nyadong berkah dari nama Bapak ya, Bu? Insya Allah, amin. Dan ke depan ini komunitas Melati Rinonce akan ada rencana apa saja, Bu? Jadi begini, karena ini sebuah komunitas penulis dalam bahasa Jawa, dan kami pun itu jangan dibayangkan sudah piawai menulis semua loh, belum ya. Ada juga yang baru belajar menulis, maka kami berpikir ke dalam dan keluar. Ke dalamnya tentu kami terus mengasah diri, mungkin suatu saat kami bisa mengadakan semacam workshop penulisan dengan mengundang penulis-penulis bahasa Jawa, sastra Jawa yang sudah mumpuni. Kemudian yang keluar itu salah satunya adalah kami menulis buku. Buku ini bisa kumpulan gurit, kumpulan cerkak, atau suatu hari mungkin kalau ada yang novel juga bisa. Dan kami juga memasyarakatkannya dalam bentuk pentas. Jadi kami membaca gurit, membaca cerkak, mungkin kalau pentas langsung itu kalau pas launching ya. Setidaknya kami akan mengabadikan di dalam YouTube-nya Melati Rinonce. Oh, baik.
Mungkin nanti kalau kita adakan seminar bersama, misal pelatihan, bisa kerjasama dengan mauso.id ya Bro ya? Insya Allah, terima kasih sekali. Ya, nanti biar bisa kami siapkan pamfletnya dan sebagainya, biar teman-teman Milati Renunce tinggal memberi ilmunya. Gitu. Terima kasih, terima kasih. Baik, jadi kita sudah membahas tentang proses kreatifnya Ibu Sriyanti sebagai seorang sastrawan sekaligus ketua dari komunitas Melati Renunce. Nah, komunitas Melati Renunce ini tidak hanya Jawa Tengah ya Bu cakupannya? Tidak, jadi sebetulnya kami terbuka untuk semua yang masih ingin uri-uri dan mengembangkan bahasa Jawa. Jadi seandainya ada teman-teman yang dari luar negeri pun, kalau itu dalam bahasa Jawa kami terima. Sementara ini 16 yang kemarin ikut menulis di buku itu ada yang dari Jawa Timur, kemudian Jogja, DIY, dan juga Jawa Tengah. Jawa Tengah pun komplit ya, ada yang dari Solo, yang bahasanya Solonan, kemudian ada yang ngapak dari Purbalingga. Oh, dan variasi usianya dan latar belakangnya bagaimana Bu? Latar belakang kami itu latar belakangnya juga beragam. Jadi ada yang pengusaha, ada yang guru, ada yang saya sendiri juga ngajar ya, dosen. Kemudian ada juga yang sudah purna dari guru itu ada yang pelukis. Jadi beragam dan itu saya rasa tidak mengurangi keguyuban kami gitu. Oh, iya, iya. Kalau usia rata-rata memang sudah ada yang menjelang 50, bahkan ada yang di atas 50 ya, di atas 60 itu ada. Oh, iya. Jadi kami akan sangat senang sekali kalau suatu hari itu ada generasi muda yang ikut bergabung gitu. Jadi tidak berhenti di kami yang tua-tua gitu ya. Iya, iya. Karena memang kita tahu sendiri bahwa kalau di dalam kami itu ada yang namanya Trigatra Bangun Bahasa, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Nah, pelestarian ini kan artinya cukup penting ya, Bu, untuk kalau menurut saya itu supaya kita mengetahui identitas kita sebelum menjadi Indonesia. Iya, Jadi, betul. dalam polemik kebudayaan itu kan ada pertentangan antara kebudayaan daerah dengan kebudayaan nasional. Nah, kebudayaan nasional itu kan akhirnya didefinisikan sebagai puncaknya kebudayaan daerah. Sehingga kebudayaan nasional itu ya bergantung dengan kebudayaan daerah sebenarnya. Dan Jawa sendiri itu sebagai sastra memang masih kurang anak muda sepertinya ya Bu ya. Iya. Dan Melati Renunce akan menjadi salah satu bagian dari sejarah saya kira Bu, yang akan melahirkan anak-anak muda yang mencintai sastra Jawa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga. Jadi itu mimpi karena ini masih bayi ya, jadi baru saja lahir, jadi kita harapan ke depan memang seperti itu. Jadi memang betul-betul untuk menulis dalam bahasa Jawa, melestarikan dalam komunitas seperti ini, yang sangat diperlukan itu ketulusan saya rasa. Oh iya Bu. Karena ini kan kalau kita berpikir profit dan sebagainya sudah nggak bakalan jadi. Oh iya Bu, sepakat. Nah, Ibu Yanti, karena tadi kita sudah berbicara tentang anak muda nih. Menurut Bu Yanti sendiri nih, sebagai sastrawan dan ketua komunitas Melati Renunce, kondisi sastra kita secara umum atau secara khusus sastra Jawa itu bagaimana Bu hari ini? Saya mungkin belum mengamati secara detail ya Mas Tio, bagaimana kalau sastra Jawa. Kalau saya melihat sastra Indonesia ya, sastra Indonesia dulu. Jadi saya kebetulan juga banyak sekali berkecimpung membuat buku antologi bersama dan sebagainya itu untuk sastra Indonesia. Dan itu saya juga memilih, juga ada esai, ada cerita pendek, ada puisi gitu. Dan itu mungkin tulisan saya lebih banyak di sana dibandingkan Jawa sebetulnya kalau dalam bersama-sama seperti itu. Kalau di Indonesia, sastra Indonesia mungkin tidak ada masalah ya. Saya rasa di penulisan-penulisan antologi itu saya sering melihat anak-anak muda yang puisinya sangat bagus gitu. Nah, untuk sastra Jawa ini yang saya masih melihat-lihat meskipun ada memang belum banyak. Jadi
Dan kenapa saya kemudian kok tergerak ingin mengajak teman-teman membuat sastra, membuat komunitas melatih Rinunce itu sebetulnya karena kecemburuan juga ya. Jadi saya melihat Jawa Timur itu punya Sanggar Triwida, punya PSJB, Pak PSJB itu Pak Marsudi, Sastra Jawa Bojonegoro. Kemudian ada PSJS Surabaya. Jogja juga kaya, punya macam-macam persatuan. Tetapi di Jawa Tengah sendiri itu mungkin ada, tetapi saya yang tidak bisa menjangkau. Dan belum ada yang pernah mengajak saya, ayo toh masuk komunitas sastra Jawa. Harapan saya sebetulnya adalah yang mau membentuk komunitas yang kemudian akan mengajak. Karena generasi muda, anak-anak muda ini kalau bukan yang tua-tua yang merangkul, saya rasa kok tidak berani. Bayangkan kalau kita kemudian harus sowan ke pengarang senior, tiba-tiba minta diajari, kan rasanya enggak, kemungkinannya kecil gitu. Nah, itu yang kemudian, tapi saya waktu itu sudah bicara sebetulnya dengan beberapa Kiai Semarang yang aktif menulis dalam bahasa Jawa, tetapi memang kendalanya banyak ya, makanya akhirnya sudahlah saya membentuk yang sederhana dulu dan itu yang putri dulu, yang sebagian dari kami memang pernah disatukan dalam pembuatan antologi buku Wanmodium. Jadi sebetulnya itu juga menjadi latar belakang. Nah, kalau DIY saya rasa ada ya penulis seperti Mbak siapa ya, namanya pakai Tri depannya, yang duta bahasanya Jawa DIY itu, tapi tahun berapa bukan yang sekarang, itu sepertinya juga tulisannya bagus-bagus itu, dan itu sastra Jawa, dan itu sangat membanggakan. Kalau di Jawa Tengah sendiri mungkin ada guru-guru muda seperti Bu Uci Bu Adiah itu karena memang dosen bahasa Jawa ya, itu yang nomine Prasidatama itu juga, tapi juga sudah tidak muda banget karena sudah ibu-ibu juga. Ada Mbak Fajrin, itu seorang guru dari Gerobokan, itu juga tulisannya bertebaran di media, dan itu harapan saya juga bisa mengajak dari generasi muda yang lain untuk boleh tetap mencintai sastra nasional, jelas ya. Kita banyak juga yang berangkat dari sastra Indonesia. Tapi ayolah kita bangkitkan kecintaan kepada sastra Jawa ini. Kita bangkitkan kecintaan kita pada sastra Jawa ya, Bu ya? Iya. Baik, menarik sekali. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir, Bu, sekaligus penutup. Kira-kira kalau 10 tahun ke depan, setelah kita tadi berbicara tentang keresahan Bu Yanti terhadap sastra Jawa, selama 10 tahun ke depan, kira-kira pemandangan seperti apa yang Bu Yanti itu ingin lihat di sastra Jawa kita, Bu? Kalau di sastra Jawa ya, saya inginnya 10 tahun yang akan datang itu pengisi atau penulis di media-media berbahasa Jawa itu mungkin tidak hanya didominasi oleh sastrawan-sastrawan sepuh atau sastrawan-sastrawan senior yang 10 tahun lagi saya juga sudah tua, sekarang saja sudah tua ya. Itu. Jadi adalah muncul generasi-generasi muda, nama-nama baru yang akan juga menghiasi media, juga menulis dalam buku-buku berbahasa Jawa yang lebih memasyarakat gitu ya. Jadi mungkin cerita untuk anak atau mungkin juga boleh cerita remaja, tetapi itu nuansa atau dalam bahasa Jawa. Oke. Ibu punya pesan untuk teman-teman Konco Maoso, Bu? Ini sebutan untuk pembaca dan pemirsa kanal situs web maoso.id, Bu. Oke, jadi kalau pesan mungkin bahasa Jawa itu saya rasa sangat istimewa ya. Kalau tidak percaya silahkan googling. Jadi bagaimana orang-orang mengagumi bahasa Jawa, menggunakan bahasa Jawa, dan itu mendunia saya rasa. Jangan sampai suatu hari kita tidak bisa kromo Injil dengan baik, kita tidak bisa menulis bahasa Jawa dengan baik, dan tulisan-tulisan itu kemudian ternyata dihasilkan oleh orang-orang dari luar negeri. Sekarang kita tahu orang-orang Suriname itu lebih hebat dari orang Jawa. Artinya apa ya? Bagaimana kecintaannya tetap melestarikan bahasa Jawa. Dan itu semoga kita sebagai orang Jawa itu
tetaplah memelihara, meningkatkan rasa cinta itu. Sebagai contoh begini, anak saya kebetulan ada bekerja di Stockholm di Swedia, tetapi dia kegiatan selain bekerjanya itu ikut komunitas gamelan. Nah, kemudian mengiringi wayang, dan itu dalang-dalangnya itu orang Swedia, dan itu yang seperti itu saya rasa sangat mengharukan. Jadi kenapa kita yang di sini itu tidak lebih untuk mencintai, lebih lagi membangkitkan cinta dengan itu, lebih maju lagi dan lebih memasyarakat. Lebih memasyarakat. Baik, Ibu Sriyanti S. Sastro Praetno, kami ucapkan terima kasih karena sudah mau ngobrol dengan mauso.id. Kita akan ketemu di lain waktu, Ibu. Terima kasih kembali. Jadi, baik, teman-teman sekalian, itulah dialog kita pada hari ini. Ini merupakan obrolan singkat tentang sastra, tentang proses kreatif, tentang sastra Jawa, tentang kondisi dan harapan terhadap sastra kita di masa depan. Obrolan singkat, tetapi saya percaya bahwa setelah ini ceritanya akan jadi sangat panjang. Saya Tio Ardianto mengucapkan terima kasih. Terima kasih.